Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi sudah mengkonfigurasi password ya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi remote service pada device. Nah, fungsinya remote ini ya seperti apa? Jadi ketika kita ingin mengkonfigurasi sebuah switch ataupun router yang berada jauh gitu ya dari lokasi kita saat ini gitu. Jadi kita tidak mungkin untuk eh, mengunjungi device itu ke lokasi gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya remote service. Nah, jadi ada dua remote service yang dapat digunakan untuk mengkonfigurasi device. Yang pertama adalah telnet ya. Jadi ketika kita menggunakan telnet maka tidak ada enkripsi. Jadi ya kalau kita memasukkan password, nah itu kelihatan semuanya, plain text ya, tidak terenkripsi. Nah, yang berikutnya itu menggunakan SSH. SSH ini ya itu ada enkripsinya, lebih aman dia dibandingkan telnet. Ya, lebih secure. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi telnet ya pada switch. Nah, yang tadi sudah di password enable ya. Jadi kita masuk ke mode global config mode ya. Oops. Nah, ini baru masuk ke privilege, kemudian kita masuk ke global config mode. Configure terminal. Oke. Nah, jadi untuk mengaktifkan telnet, kita harus masuk ke menu line untuk telnetnya. Jadi kita masuk ke masing-masing portnya gitu ya, menu lainnya. Jadi line gitu ya. Jadi ketikkan line gitu ya, line VTY dari 0 sampai 15. Jadi untuk switch itu by default ada 16 line ya. Nah, jadi itu kemudian kita tekan enter. Selanjutnya setelah masuk ke config line itu kita ketikkan transport itu ya, transport input telnet. Nah, jadi kita ingin bahwa semua line itu inputnya adalah telnet ya. Kemudian kita berikan password ya. Passwordnya kita coba telnet 2020 gitu ya. Kemudian ketikkan login. Oke, jadi dari line VTY 0 sampai 15, kemudian kita aktifkan telnetnya. Selanjutnya kita berikan password, kemudian login. Setelah ini kita exit. Nah, jika kita ingin meremote sebuah perangkat device, jadi kita harus memberikan IP ke device-nya. Karena ya kita mau remote otomatis harus ada address kan. Nah, untuk mengkonfigurasi address ini kita masuk ke interface gitu ya. VLAN 1. Kenapa masuk ke interface VLAN 1? Jadi nanti detailnya itu akan dijelaskan di modul berikutnya di konfigurasi virtualan ya atau konfigurasi interface. Yang jelas diikuti dulu saja. Ya, kita masuk ke interface VLAN 1, kita berikan IP di interface-nya switch. IP address, saya berikan IP 192.168.1.10 ya. Kemudian 255.255.255.0. Untuk penjelasan detail dari konfigurasi ini akan dijelaskan di berikutnya juga. Ya, kemudian ketikkan no shutdown. Nah, artinya apa? Ya ini untuk mengaktifkan switch portnya supaya menyala gitu. Ya. Oke, ketika sudah kita masuk ke PC-nya. Ini ya, tadi sudah diberikan IP di switch, sekarang kita berikan IP pada PC. Caranya ya, jadi untuk memberikan IP yaitu masuk ke ini ya, klik PC, kemudian ada ini ya, menu desktop, kemudian ada IP configuration. Nah, diklik. Nah, jadi kita berikan IP di sini 192.168
1.2 gitu ya, bebas ya. 1.2. Nah, untuk aturan pemberian IP itu nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Yang jelas kalian ikuti dulu ini ya. Ini 192.8.2. Kemudian subnet max-nya 255.255.0 ya, sudah. Kita close, keluar, kita coba ping switch-nya. Ping 192.168.1.10 tadi ya. Kita coba dulu apakah berhasil ping ke switch-nya. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya kita akan telnet. Telnet 192.168.1.10. Nah, masuk. Ini tadi telnet 2020. Ya. Ini ya. Jadi kita dapat mengakses switch-nya dari komputer kita. Jadi semisal kita berada di Denpasar, kita mau meremote switch yang ada di Singaraja gitu ya. Ya bisa seperti ini, menggunakan telnet. Oke. Nah, itu sudah selesai. Sudah berhasil ya telnetnya. Sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi SSH. Telnet sudah, sekarang SSH ya. Yang pertama itu kita harus masuk ke line konsol lagi ya. Line VTY 0 sampai 15 yang tadi ya. Oh sorry, jadi ini belum. Yang pertama kita keluar dulu. Nah, untuk mengkonfigurasi SSH, yang pertama itu adalah kita membuatkan domain di IP domain ya. IP domain name apa bebas. Ini saya coba buat sticky.com gitu ya. Selanjutnya oke, saya perbesar dulu. Jadi IP domain name sticky.com, kemudian crypto generate crypto key ya, sorry, crypto key generate, kemudian RSA. Nah, ini kita pilih untuk bitnya, semakin besar jumlah bitnya itu semakin bagus, tapi diperhatikan juga kalau semakin besar jumlah bitnya maka proses CPU-nya akan semakin tinggi ya, sehingga kalau di standarnya sih memakai 1024 ya. Nah, sudah membuat key, jadi key ini akan digunakan untuk mengenkripsi ya. Kalau tadi telnet kan tidak perlu pakai key ya. Jadi kalau SSH biar lebih aman itu kita menggunakan key untuk enkripsinya. Nah, setelah mengenerate key, maka kita masuk ke line VTY 0 sampai 15 ya, yang tadi sama ke line yang 0 sampai 15. Kemudian kita ganti transport inputnya, yang tadinya telnet kita ganti dengan SSH. Nih, enter ya. Nah, untuk loginnya itu kita pakai login lokal. Artinya apa? Login lokal ini menggunakan kredensial yang sudah kita bikin sebelumnya, yaitu username user dan password user 2020 tadi ya. Jadi kalau SSH itu tidak bisa kita menggunakan login saja, tapi harus menggunakan login lokal. Artinya harus ada username dan juga password. Enter. Exit. Nah, sudah. Jadi sudah konfigurasi SSH. Kita coba akses dari PC ya. Cara akses PC itu adalah SSH min L itu ya. Nah, username-nya user itu ya. SSH min L user, kemudian IP 192.168.1.10. Nah, sudah. Passwordnya tadi kita buat yaitu user 2020. Oke, masuk. Enable. Nah, ini Cisco 2020. Oke, salah. Coba perbaiki Cisco 2020. Nah, jadi ini SSH-nya sudah berhasil ya. Nah, jadi itu cara mengkonfigurasi telnet dan juga
SSH. Ya. Oke, jadi sudah untuk remote-nya sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat konfigurasi apa saja yang sudah kita lakukan ya. Nah, caranya adalah kita kembali ke menu privilege ya. Cara untuk melihat konfigurasi pada switch ataupun router itu menggunakan perintah show running config. Show running config, enter. Nah, jadi di sini akan terlihat konfigurasi-konfigurasi apa saja yang sudah kita lakukan gitu ya. Yang pertama kita lihat di sini hostname-nya adalah sticky switch ya. Kemudian kita mengenable password untuk privilege-nya. Kemudian IP domain name-nya sudah ada di sini. Nah, ini username-nya, user dari switch yang bisa akses ya. Kemudian pada interface-nya kita lihat. Nah, ini di VLAN 1 ada IP address ya. Kemudian untuk konsolnya itu kita berikan password. Kemudian untuk ini ada telnet dan juga SSH gitu ya. Itu. Nah, ini cara melihat konfigurasinya menggunakan command show running config ya pada pada privilege mode ya. Nah, bagaimana caranya kita menyimpan konfigurasi ini gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini itu kita device-nya mati ataupun reboot ya, jadi konfigurasinya hilang semua karena kita belum menyimpan konfigurasi ya. Jadi pada perangkat switch ataupun router Cisco itu ada dua mode, yaitu ada startup mode dan juga ada startup configuration dan running configuration. Jadi kalau kita lihat show startup configuration, nah jadi belum ada. Jadi kita belum meng-save yang di running itu menuju ke startup-nya. Caranya bagaimana? Yaitu copy running config to startup config. Destination name ya di enter aja. Oke, jadi oke. Sekarang kita lihat show startup config. Nah, artinya yang di running tadi sudah dipindah ke startup. Artinya ketika dia di reboot, maka si switch ini akan membaca startup config itu, bukan yang di running. Yang di running itu akan di delete sama sistem. Nah, jadi kalau kita sudah copy yang running config ke startup config, maka switch itu aman ketika semisal dari di reboot ataupun mati, seperti itu ya, mati tiba-tiba atau mati gara-gara mati listrik itu ya. Maka ketika kita boot ulang switch, dia akan membaca startup config-nya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti switch sudah aman ya. Sudah diberikan password, sudah bisa di remote, kemudian konfigurasi sudah di save. Oke, jadi seperti itu untuk materi di modul 1. Silakan dicoba. Untuk routernya sama ya. Jadi silakan dicoba untuk mengkonfigurasi routernya. Oke, terima kasih.